Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 173 Jakarta Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi teks deskripsi di kelas 7 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, alhamdulillah sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek terlebih dahulu kebersihan dan kerapihannya. Jika ada sampah di bawah kolong mejanya, silakan dibuang ke tong sampah. Dan kerapihannya, dasi, ikat pinggang, tolong dirapikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk kelas ini sudah rapi dan bersih ya. Baik, Aldi, silakan dipimpin doanya untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Sebelum mulai belajar, baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Adelia Raisa, Aldiansa, Hadir, Bu. Afifah Sahwa, Aisyah Nurmadina, Andi, Bilkis Aulia, Cherry Alia, Dewi Lestari, Fauzan, Firyal Ataya, Gwenet Michelle, Keisha Putri, Muhammad Dafa, Marsha Saurma. Oke, baik, yang tidak masuk satu siswa ya atas nama Raihan. Mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Yuk semuanya untuk berdiri. Baik, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang tes deskripsi. Apa yang kita pelajari dari tes deskripsi? Ya, silakan Maica. Membandingkan isi teks deskripsi. Bisa tidak ketika kita membandingkan hanya satu teks saja? Tidak. Yang namanya membandingkan berarti harus bagus, lebih dari satu. Baik. Selanjutnya, Bu Dwi akan menjelaskan tentang kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari tes deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca.
ini adalah kompetensi dasar 3.2 yang akan kita pelajari. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yaitu merinci struktur tes deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Ini adalah indikator pencapaiannya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat merinci struktur tes deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Apa yang kita pelajari hari ini? Struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Selanjutnya, manfaatnya apa nih yang akan kita pelajari? Manfaatnya adalah untuk mengetahui gambaran mengenai sesuatu seperti tempat keadaan sekitar dan struktur tes deskripsi. Manfaat dari pembelajaran tes deskripsi. Nah, cakupan materi aktivitas yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama adalah tanya jawab. Yang kedua adalah penugasan. Yang ketiga diskusi. Setelah diskusi, diapakan lagi? Bagus, dipresentasikan bersama kelompoknya ya. Pada pertemuan sebelumnya, Budi sudah memberikan link video tentang Candi Borobudur. Apakah sudah kalian tonton semuanya? Sudah ya. Coba si Budi mau tanya, siapa yang tahu identifikasi pada video teks Candi Borobudur? Siapa yang tahu identifikasinya? Ya, silakan Aisyah. Borobudur adalah candi Buddha. Borobudur dibangun pada abad ke-19 oleh dinasti Syailendra yang berasal dari kerajaan Mataram Kuno. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Bagus jawabannya. Ada lagi yang tahu apakah sama? Sama ya jawabannya ya? Sama. Oke, selanjutnya. Siapa yang tahu deskripsi bagian dari video Candi Borobudur? Silakan Maria. Deskripsi bagian dari video kemarin adalah yang pertama. Borobudur terkenal ke seluruh penjuru dunia. Konstruksinya mendapat pengaruh oleh arsitektur Buddha. Candi ini dibangun di atas sebuah bukit setinggi 40 meter dan 8 tangga yang berbentuk undangan batu. Yang kedua, 5 tangga yang pertama berbentuk kotak dikelilingi oleh tembok yang penuh papan membentuk gambar Buddha. 3 tangga di atasnya berbentuk melingkar. Yang ketiga, pada tiap tangga melingkar tersebut terdapat stupa berbentuk lonceng. Keseluruhan gedung ditutupi oleh stupa besar yang terletak di tengah-tengah teratas. Iya, jawabannya ada berapa? 3. Ada 3 di bagian deskripsi bagian. Oke, selanjutnya simpulan atau kesan dari video teks dari video Candi Borobudur. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Oke, bagus jawabannya. Semoga Lutfi beri tepuk tangan untuk temannya. Baik, di pertemuan sebelumnya Bu Dwi sudah membagi kelompok ya. Oke, baik. Nanti tugas kelompoknya ada. Ibu Dwi mau mengingatkan kembali. Siapa yang masih ingat struktur tes deskripsi ada berapa? Ada 3, Bu. Ya, Revan, ada 3 ya Revan ya. Ada yang lebih dari 3? Tidak ada 3 ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Maria. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan. Terdapat lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perinci tiap bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis dari hasil pengamatan melalui panca inderanya. Dan yang terakhir adalah simpulan atau pesan. Simpulan atau pesan berisi kesimpulan dari penulis ataupun pesan yang didapatkan oleh penulis. Bagian ini bersifat opsional. Bersifat
opsional ya. Oke, baik, bagus ya. Masih ingat ya bahwa struktur tes deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya kebahasaan pada tes deskripsi. Kita lihat. Yang pertama di sini adalah penggunaan kalimat perincian atau mengkonkretkan. Paham gak nih maksudnya? Misalnya, ibu yang baik hati. Kata baik hati, kita beri tanda. Mana yang ingin kita rincikan? Berarti kata baik hati. Baik hati itu yang seperti apa? Contoh kalimatnya kan, ibu yang baik hati. Menurut kalian, kata baik hati untuk sosok seorang ibu itu yang seperti apa? Menyayangi. Terus sabar. Itu termasuk kata memerinci. Kita jelaskan dari kata baik hati tadi. Oke. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan serapan panca indera. Panca indera tahu? Oke, tahu ya. Panca indera itu apa saja? Penglihatan, penciuman, perasa. Siapa yang bisa membuat kalimatnya? Silakan Aldi. Aku melihat seekor angsa berenang di pagi hari yang indah. Oke, aku melihat seekor angsa berenang di pagi hari yang indah. Berarti itu menggunakan indera apa? Ya, penglihatan. Paham ya? Untuk kebahasan yang kedua. Yang ketiga, penggunaan imbuhan me dan kata dasar KTSP itu luluh. Misalnya, kata dasarnya sapu, mendapat imbuhan me. Apa mensapu? Enggak, berarti harusnya apa? Menyapu ya. Terus yang kedua, contoh yang kedua, siapa yang bisa memberikan contoh? Kata yang kedua, misalnya cuci, berarti mendapat imbuhan me, jadinya apa? Mencuci apa? Menyuci. Apa? Mencuci. Kalau kunci mendapat imbuhan me, berarti mengunci. Paham ya? Ada yang pertama apa? Penggunaan kalimat perincian. Yang kedua apa? Penggunaan serapan panca indera. Yang ketiga adalah penggunaan imbuhan. Yang keempat, penggunaan kata bersinonim. Apa itu kata bersinonim? Apa? Bersinonim? Persamaan. Baik anak-anak, sebelum kalian duduk sesuai dengan kelompoknya, di sini ada LKPD 1 yang ingin Bu Dwi berikan, yaitu dari KD 3.2, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari tes deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang pertama di sini dari LKPD-nya apa yang diperintahkan? Peserta didik mengerjakan tugas dengan cara berkelompok. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, setiap kelompok mendapatkan amplop yang sudah Bu Dwi siapkan amplopnya. Ya, nanti masing-masing perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil amplopnya. Yang ketiga, apa nih isi dari amplop ini? Kalian diminta untuk tentukan struktur dari susunan tes deskripsi yang belum urut. Yang namanya struktur harus berurutan. Oke, selanjutnya yang kelima, setiap kelompok memaparkan alasan penyusunan struktur. Kenapa kamu memilih bagian paragraf pertama masuk ke bagian identifikasi? Kenapa? Ya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, setiap kelompok menempelkan LKPD
LKPD maksudnya di sini adalah potongan-potongan kertas di sini. Kalian tempelkan pada kertas yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Ini adalah nanti lembar LKPD-nya ya. Di situ nanti ada susunannya. Kamu silakan tulis nama kelompok kamu, ya, nama kelompok kalian, siapa-siapa saja, judul teksnya apa, tanggalnya tanggal berapa. Baik, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Bu Dwi beri waktu 5 menit. Baik, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya? Baik, masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil amplop yang sudah Bu Dwi sediakan. Kelompok 1, silakan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok 6. Baik, sudah mendapatkan amplop ya semuanya ya, yang di dalamnya masih terdapat susunan yang belum berurutan dari teks deskripsi. Nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk menentukan struktur teks deskripsinya dari paragraf yang sudah disediakan, dari teks yang sudah disediakan. Setelah itu jangan lupa berikan alasannya mengapa kalian memilih pada paragraf tersebut bagian identifikasi, ya. Bisa dipahami? Baik, silakan kalian kerjakan. Bu Dwi beri waktu selama 15 menit dari sekarang. Baik, dalam mengerjakan tugas kelompok butuh kerjasama yang baik, ya, bisa dipahami ya? Oke, sip, semangat. Baik, sudah selesai semua ya? Sudah. Baik. Ibu Dwi akan menunjuk menggunakan media talking stick. Di sini stick ini Ibu akan berikan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Ayo. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok
kelompok 1. Nama saya Maria Rosa Angelina Sinaga. Nama saya Naura. Nama aku Feby. Nama saya Novalia. Nama saya Fitrilia Mecha. Di sini kita akan mempresentasikan tentang teks deskripsi kesenian tari jaipong dan penjelasan strukturnya. Paragraf pertama, tari jaipong adalah kesenian khas Sunda yang berkembang di daerah Karawang dari Bandung. Tarian ini merupakan gabungan dari tari bandet, tari pencaksilat, tari ketuk pilu, tari wayang golek, dan tari topeng. Tari jaipong ditampilkan pada acara-acara penting seperti penyambutan tamu dari luar negeri. Yang lain mohon untuk diperhatikan. Kendang, kecrek, gong, rebab, kentuk-kentuk, serta alunan lagu dari seorang sinden. Tarian ini dibawakan dengan energik dengan ketukan tempo yang cepat. Ciri khas gerakan tari jaipong terletak pada hentakan pinggul, ayunan tangan, dan sorotan mata yang tajam. Tari jaipong dapat ditampilkan seorang diri, berpasangan, maupun grup. Tarian ini tak terbatas pada gender, artinya bisa dilakukan oleh laki-laki serta perempuan. Para penari menggunakan properti yang terdiri dari selendang, bisa dibilang sampur, baju atasan atau apok, kain panjang yang bisa dibilang sinjang, dan aksesoris di kepala. Meski tergolong tari tradisional, jaipong masih digemari oleh semua kalangan. Bahkan tarian ini beberapa kali dipentaskan di negeri tetangga. Semoga tarian ini tak dilupakan oleh anak cucu kita kelak. Penjelasannya dari kelompok kita, mengapa kita memilih paragraf pertama sebagai struktur identifikasi. Karena di paragraf pertama terdapat menjelaskan tentang asal-usul tari jaipong. Dan paragraf kedua dan ketiga termasuk ke bagian deskripsi bagian. Karena menjelaskan secara detail properti, gerakan, dan siapa saja yang membawakan tari jaipong. Dan yang terakhir kami memilih paragraf keempat sebagai simpulan dan kesan karena penulis memberikan kesimpulan dan harapannya tentang tari jaipong. Hal ini terdapat pada paragraf keempat. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1, apakah sudah benar? Menurut kelompok 2 sudah benar? Kelompok 6 sudah benar? Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1. Stik ini kamu akan berikan kepada kelompok berapa? Baik, kelompok 4 selanjutnya. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk kelompok 1. Baik, kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Masya Sormanatiun. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama. Nama saya Muhammad Dafa Thohir. Nama saya Muhammad Fauzan Akbar. Baik, jadi langsung saja kami akan mempresentasikannya. Kelasku 7A. 7A sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik, ramah, dan hangat. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Walaupun kelas kami tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, namun kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas dilapisi oleh keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tidak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami mempunyai 31 buah kursi dan meja. Di depannya terdapat 2 buah papan tulis putih yang sangat besar. Di samping kiri papan tulis terdapat meja guru dan lemari besar. Di dinding kelas yang berwarna putih dan bersih juga dihiasi oleh gambar para pahlawan, foto presiden, Pancasila, dan kata-kata mutiara. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan pantun, puisi, dan kata-kata mutiara karya kami semua. Itulah gambaran tentang kelasku.
kelas yang sangat bersih dan lengkap, sehingga kami juga semangat dalam belajar demi mengosongi masa depan kami. Menyongsong. Nah, jadi dari paragraf pertama itu ialah artinya judul. Karena dari paragraf pertama menceritakan tentang judulnya yaitu kelasku 7A. Nah, untuk identifikasi atau gambaran umum terdiri dari paragraf kedua dan juga ketiga, karena paragraf kedua dan ketiga itu berisi gambaran dari kelasku 7A. Nah, untuk simpulan dan kesan itu terdiri pada paragraf 4 karena itu berisi tentang bagian penutup dari sang penulis. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang ingin menanggapi dari kelompok 4? Ya, silakan kelompok 3. Saya Raja Ilham Nafitu dari kelompok 3 ingin menanggapi presentasi kelompok 4. Menurut kelompok kami, presentasi dari kelompok 4 sudah cukup baik. Sudah cukup baik ya. Oke, ada lagi tambahan? Oke, sudah cukup baik ya. Oke, Ibu Dwi revisi ya. Ini masih ada kesalahan di kelompok 4. Bagian identifikasi itu gambaran, bukan judul. Tadi kelompok kalian menjelaskan bahwa judul itu masuk ke dalam identifikasi. Apakah ada yang sama dengan persepsi Bu Dwi? Iya, sama ya. Oke, jadi judul ya judul, identifikasi itu gambaran dari judul tersebut. Oke, biasanya identifikasi itu ada pada bagian paragraf ke 1 atau pertama. Oke, untuk keseluruhan sudah cukup baik. Semoga kedepannya kita lebih teliti lagi ya dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Walaupun tadi masih ada yang salah, tapi itu tidak menutup semangat kalian untuk berdiskusinya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Ya, silakan Nova. Menyampaikan kesimpulan, setelah melaksanakan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa kita dapat memerinci struktur dan unsur kebahasaan. Teks deskripsi yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu, jadi kita dapat pahami dalam memerinci suatu teks berdasarkan strukturnya yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau pesan. Masih ingat ya, struktur teks deskripsi ada berapa? Ada 3. Baik. Nah, di papan tulis Ibu sudah siapkan sebuah karton refleksi. Bisa kalian lihat. Oke, silakan kalian tempelkan ikon perasaan kalian. Ya, mohon maaf, ikon perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini tentang teks deskripsi, yaitu struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Silakan untuk kelompok 1 ditempelkan perasaannya seperti apa.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan baik, walaupun tadi masih ada yang salah ya. Semoga di materi selanjutnya lebih baik lagi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya menelaah kaidah kebahasaan tes deskripsi. Setiap kelompok diminta membawa tes deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Ya, besok berarti kita belajar tentang kebahasaan tes deskripsi. Tadi kita sudah belajar tentang struktur tes deskripsi. Baik, bisa dipahami? Oke, untuk video di hari selanjutnya akan Budi berikan melalui WhatsApp grup kalian ya, kelas kalian ya. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa dipelajari lagi di rumah sebagai bahan untuk nanti di materi selanjutnya. Baik, ketua kelas silakan dipimpin doa penutupnya. Alhamdulillah pembelajaran kita semua pada hari ini telah selesai. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, kalian bisa lihat di papan tulis. Ibu Dwi ucapkan terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran tentang struktur tes deskripsi. Beri tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 7 akan menyampaikan pendapat serta kesan dan pesan kami terhadap pengajaran Bu Dwi. Menurut kami, pengajaran Bu itu sangat baik. Metode yang diajarkan Bu Dwi menurut saya sangat berpengaruh terhadap anak-anak yang diajarkannya. Lalu materi yang disampaikan Bu Dwi sangat masuk ke dalam otak saya, lalu tata bicara Bu Dwi sangat bagus dan mudah dipahami bagi anak-anak yang diajarkannya. Menurut saya pembelajaran pada hari ini sangat menarik dan seru karena Bu Dwi melakukan metode menarik dan tidak membosankan, dan penjelasan Bu Dwi terhadap pembelajaran sangat mudah dipahami oleh kami semua. Sekian dari kami, terima kasih.